Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Setiadi, guru PPKN SMK 6 Jakarta. Anak-anak sekalian, kita akan belajar PPKN dengan saya karena kondisi COVID-19 ini kita belajar di rumah. Baik, saya akan mengajar dari rumah saya, memberikan materi kepada Anda semua. Baik anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali, selamat bertemu dengan pembelajaran PPKN di SMK Negeri 6 Jakarta ini. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN dengan materi pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good government. Tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik atau kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good government. Mari kita belajar, saya di rumah, kalian di rumah, kita belajar melalui online. Selamat belajar. Pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakter good government. Saya ulangi, tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakter good government. Apa yang dimaksud dengan good government? Good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, menjalankannya disiplin, anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dan good government juga pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dan good government ini di Indonesia mulai dirintis sejak era reformasi, di mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good government merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, coba kita lihat dengan seksama, penerapan good government di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan, kebocoran, dan pengelolaan anggaran yang tidak baik, atau kita lihat korupsi yang semakin merajalela di kalangan pemerintahan atau mungkin di pemerintahan daerah. Mudah-mudahan ini bisa walaupun nggak sampai tuntas gitu, bisa terkikis lah, sedikit-sedikit akan hilang lama-kelamaan. Dan dalam prinsip good government, kita akan melihat dari consensus oriented, kemudian akuntabelnya, kemudian transparansinya, responsifnya, kemudian equality and ensure, kemudian efektif dan efisiennya, kemudian follow the rule of law-nya, participatory, akan kita bahas dari prinsip good government ini. Kita coba Pak Setiadi akan mencoba menjelaskan partisipasi masyarakat atau participation. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Jadi masyarakat merasa terwakili. Dan tegaknya supremasi hukum atau rule of law
Dan partisipasi masyarakat, ada proses politik dan perumusan kebijakan publik. Memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum dalam proses perwujudannya cita-cita good government. Harus diimbangi dengan komitmen dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah supremasi hukum, the supremacy of law. Dan yang kedua adalah kepastian hukum, legal authority. Kemudian hukum yang responsif. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Jadi tidak berpihak. Independen peradilan, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita melihat tadi prinsip good government itu adalah transparansi, ya, adalah keterbukaan, transparan, gitu. Keterbukaan, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh info yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Meningkatnya dan berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Peduli pada stakeholder dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good government dapat berjalan dengan baik. Dan pelaksanaan good government secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis. Prakteknya, good government ini menjadi kemudian guide atau pemandu untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Yang internal adalah berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja. Sedangkan yang eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk di dalamnya adalah publik atau masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, menjak ke ke fungsi good government di sini berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Melalui konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, paradigma ini perlu dikembangkan. Karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kemudian kesetaraan, quality, kesetaraan yakin, yakni kesamaan dalam melakukan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun perlu memperdayagunakan berbagai jalur komunikasi
seperti brosur, pamflet, pengumuman melalui koran, radio, televisi lokal ya, dan lain-lain. Pokoknya sarana komunikasi yang ada di daerah. Dan pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Ada lagi yang namanya accountability. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas, harus tegas. Tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbuat jahat. Nah, efektivitas dan efisiensi juga merupakan salah satu fungsi daripada good government. Dari prinsip-prinsip good government ini kita lihat ada efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kreatif efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Maka para pejabat pemerintah harus mampu merencanakan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Dan disusun secara rasional dan terukur. Dan prinsip strategis ini juga penting sekali ya dalam prinsip-prinsip good government. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan membangun manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Dengan uraian yang saya sampaikan kepada kalian, anak-anakku sekalian, peserta didik yang baik, prinsip good government ini perlu diterapkan kalau kita mau mewujudkan good government dalam pemerintahan kita, masyarakat kita, di seluruh aspiratif, di seluruh jajaran yang ada di negara kita. Baik anak-anakku sekalian, itu dia pembelajaran yang Pak Setia disampaikan mengenai good government. Saya yakin pasti bermanfaat buat kalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Anak-anakku sekalian, demikian tadi bagaimana uraian yang saya sampaikan kepada kalian tentang pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good government. Saya yakin pasti ini ada manfaatnya buat kalian. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.